Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana kita masih diberikan banyak limpahan nikmat, terutama sebuah kesempatan bagi kita semuanya, di mana kita pada sore hari ini menjelang malam ini kita tetap istiqomah untuk ada dalam majelis ilmu, majelis taklim yang diadakan oleh Masjid Imam Al-Ghazali pada malam hari ini. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita Khatamil Anbiya wal Mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah dan orang-orang yang selalu berjuang di dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan yaitu babu fi si'ati rahmatillahi ta'ala wa annaha sabaqat ghadabahu. Bab kaitannya dengan si'ati rahmatillah, yaitu luasnya rahmat Allah Ta'ala. Ya, jadi rahmat Allah itu sangat luas. Wa annaha, dan sesungguhnya rahmat Allah itu ya sabaqat ghadabahu, lebih mendahului murkanya, artinya didepankan rahmatnya Allah sebelum adab. Ya, tapi kalau manusia ini tidak, ibaratnya nggak mau dikasihani, memang ya Allah menurunkan adabnya. Saudara, di dalam hadis ini ada beberapa hadis ya. Di dalam bab ini ada sekitar empat hadis yang menjelaskan kaitannya dengan persoalan ini. Yaitu hadis yang pertama ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis kaitannya dengan yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana hadis ini ya, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama qadallahu al-khalq. Jadi suatu ketika ya, ketika Allah itu menyelesaikan ya, telah menyelesaikan ya ciptaannya ya. Jadi Allah setelah selesai ciptaannya ya, maka kemudian apa? Maka Allah mengatakan kata babi kitabi, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah menulis di dalam kitabnya. Ya. Itu di dalam kitabnya. Ya. Di dalam kitabnya. Fahuwa indahu fawqal arsy. Fahuwa indahu, maka
kitab itu pun ada bersama Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Jadi bersama Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, katanya Allah, ghalabat ghadabi. Ya. Ghalabat ghadabi, mengalahkan murkaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih memberikan rahmat kepada kita. Ya, memberikan rahmat kepada manusia. Bukan kemudian memberikan sesuatu yang notabene-nya itu ghadab. Ya. Ghadab itu kemurkaan, tidak. Ya. Tetapi apa? Tetapi di situ lebih mengutamakan rahmatnya Allah Ta'ala. Ya. Lebih mengutamakan rahmatnya Allah Ta'ala. Ya. Nah dari situlah yang kemudian hadis ini dilanjutkan. Ya. Bahwa rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Artinya gimana? Artinya Allah lebih mengedepankan rahmatnya daripada murkanya. Adabnya didatangkan kepada manusia ini. Sebenarnya tatkala kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman demikian. Mungkin panjenengan bisa buka di dalam surat Ar-Rum ayat 27, di mana di situ dinyatakan wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, ya, jadi di situ dinyatakan wa huwallazi, dan zat, ya, yaitu zat yang bagaimana, yabda'ul khalqa, yaitu yang menciptakan manusia dari permulaan. Ya. Jadi menciptakan manusia itu dari permulaan. Iya, permulaannya bagaimana penciptaan manusia? Sebagaimana di dalam surat Al-Insan itu dinyatakan bahwa manusia itu awal-awal diciptakan dari tanah liat tembikan. Ya, tanah liat tembikan. Tetapi setelah kemudian itu penciptaan yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala mengubah terhadap ciptaannya, ya, terhadap manusia itu. Tetapi itu dijelaskan pada ayat yang selanjutnya, ayat yang kemudian lain yang menunjukkan itu. Ya. Nah, di dalam awal mula penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, maka apa? Allah lebih mendulukan kaitannya dengan rahmatnya Allah. Apa itu? Manusia awal-awal itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Setan juga di surganya Allah. Ya, malaikat di surganya Allah. Ya. Makhluk-makhluk yang lain yang kemudian jin, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang ada sebuah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua makhluk ciptaan Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Bersujud kepada Adam, iya. Ya. Fasajadu illa iblis. Maka semuanya makhluk-makhluk itu fasajadu, sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Ya, kecuali iblis. Ya. Kenapa? Ini perlu kita camkan. Kenapa iblis? Iblis itu apa enggak yakin kepada Allah? Oh, yakin, 100% yakin. Ya.
Berarti memahami bahwa Allah yang berkuasa, memahami Allah yang berkuasa. Ya. Ternyata apa? Al-Quran menunjukkan, Al-Quran memberitahukan kenapa iblis kemudian dilaknat oleh Allah. Aba wastakbar. Jadi iblis itu kemudian apa? Dia aba. Aba itu maknanya apa? Menolak. Menolak terhadap apa? Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wastakbaro diikuti, selain menolak diikuti dengan kesombongan. Ya. Kesombongan yang diberitakan di dalam Al-Quran bahwa apa ibu-ibu? Bagaimana iblis membandingkan penciptaan manusia dengan penciptaan dirinya. Adam penciptaannya dari tanah kok. Saya itu lebih mulia diciptakan dari api. Nah, ini sombong. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusir yang namanya setan dengan kemudian apa? Dengan melaknatnya. Ya, dengan melaknatnya iya. Sampai kemudian apa? Wis dilaknat, wis diusir, sik kemudian ngomel meneh. Ngomelnya gimana? Ya enggak apa-apa. Kalau bahasane ya. Bahasane yang mungkin bisa saya bahasakan, enggak apa-apa. Aku dituruni saka surga. Tapi aku akan menggoda anak Bani Adam dan dia akan saya sesatkan mereka. Ya, karena di situ Allah melaknat dan kemudian Allah telah memastikan bahwa setan akan masuk neraka selama-lamanya. Ya, masuk neraka selama-lamanya, iya. Nah, di situ itu pada akhirnya ya dia kemudian apa masih ngomel lagi. Gak mau. Ya. Saya akan menggoda anak Bani Adam untuk apa? Untuk saya sesatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan. Tetapi katanya Allah itu nyatakan bahwa kalian tidak akan bisa menyesatkan anak Bani Adam yang mereka itu ada dalam keikhlasan dan kesabaran. Jadi kalau orang yang kemudian mereka itu nggak ikhlas, kemudian nggak sabar, maka yang terjadi adalah perilakunya akan menyimpang. Ya, menyimpang iya. Lebih-lebih kalau itu berbuatnya bukan berdasarkan perintahnya Allah. Bukan berdasarkan aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah. Dia menyimpang. Dia tidak mau mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Dan subhanallah kita ini harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah manusia yang oleh Allah kemudian ditata dari sejak awal sampai kita ini nantinya menyelesaikan apa yang kita selesaikan dalam kehidupan dunia ini. Ya. Berarti penciptaan manusia itu sudah diformat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya sudah. Ya. Dibekali oleh Allah tatkala sebelum masuk dalam kehidupan dunia, manusia itu sudah dibekali. Ya, dibekali apa? Dibekali kaitannya dengan yang namanya istilah yang sering kita gunakan, yang kita mungkin sudah hafal, sudah tahu, kodratnya manusia itu ada dalam fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Fitrahnya adalah penyembahan kepada Allah. Endi buktine di dalam Al-Qur'an. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ini merupakan kelanjutan dari penciptaan awal-awal dari manusia, kemudian berikutnya
Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada anak turun Bani Adam min dzurriyyatihim, ya. Itu kemana? Ke tulang sulbi perempuan-perempuan, tulang sulbi. Jadi rahim itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kodratnya memang ada di perempuan. Ya, di perempuan ya. Jadi kalau itu sudah kodrat, jangan menyesal sebagai perempuan. Sebenarnya perempuan itu peluang syahid itu banyak. Ya, syahid dunia akhirat iya. Salah satunya apa? Melahirkan anak kemudian diikuti kematiannya. Karena melahirkan tadi. Berarti apa? Syahid. Ya. Syahid iya. Ada riwayat yang lainnya kemudian apa? Yaitu syahid karena menjalankan perintahnya Allah, yaitu umroh ataupun haji. Itu syahid. Ya, syahid. Dan itu jaminan Allah Subhanahu wa taala dan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing gak pengin? Ya. Para perempuan, siapa yang ingin? Enggak ada yang enggak ingin. Ya. Tetapi ingat, kematian itu bukan di tangannya manusia. Akhir kehidupan itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditulis tatkala apa? Tatkala ruh itu ditiupkan kepada tulang anak Bani Adam tadi, saat kemudian diangkatnya yaitu dari tulang sulbi menjadi janin, ya. Maka kemudian mereka itu dimintai pernyataan. Ya. Setelah ditiupkan, maka kemudian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah. Apa itu? Pertama adalah rezekinya. Kemudian yang kedua yaitu tentang jodohnya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang umurnya atau kematiannya. Dan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengetahui rahasia itu? Tatkala apabila ini telah terjadi pada diri manusia. Ya. Pada diri manusia. Oleh karena itu, ya, siapa yang enggak ingin? Ya, maaf, saya bukan menyombongkan. Siapa yang enggak ingin kemudian meninggal seperti Bu Nurul? Saya yakin panjenengan semuanya ingin. Dan itu secara khusus hadis Rasulullah SAW dari beberapa riwayat. Ya. Maka kemudian apa? Itu syahid. Dan nanti tatkala kemudian apa? Dibangkitkan di yaumul qiyamah. Apa yang terjadi? Dia akan dibangkitkan dalam kondisi talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum lepasnya ihram dari tubuhnya. Ini saudara. Syahid. Ya. Inilah yang kemudian apa? Inilah yang dimaknakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Ini rahmat Allah ini. Rahmat Allah yang itu apa? Dilapangkan kepada siapapun. Siapapun itu siapa? Orang-orang yang mau tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita maknai kaitannya dengan hadis ini berdasarkan sarahnya. Kitab yang bermaksud yang kemudian disebutkan di dalam hadis ini, ya,
yang mana bersama di atas ars, itu ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah dekat dengan ars, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang diartikan bahwa tidak mungkin adanya suatu makhluk yang berada di atas ars itu. Walaupun ada beberapa riwayat hadis, ya, setan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, setan itu selalu mencari-cari berita-berita langit, ya. Jadi setiap kali setan itu mencari berita langit. Berita langit di mana? Yaitu ternyata di langit itu setan bisa naik. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dihardik oleh apa? Oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihardik. Sehingga kalau mungkin ada orang bersekutu dengan setan, maka dia kadang betapa sombongnya memunculkan berita-berita yang manusia tidak mengetahuinya. Dan itu hanya merupakan prasangka yang dimunculkan oleh mereka. Ya, prasangka. Prasangkanya siapa? Setan yang akan menyesatkan manusia. Ya. Jadi kalau manusia dia tidak mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih diberikan sesuatu yang sifatnya takjub, ya, maka manusia akan ikut terhadap setan tadi. Wong kita di dalam masyarakat kita ini loh, ya, ada sesuatu yang mungkin kita itu memahami bahwa itu sesuatu yang mengagumkan gitu. Kita ini sudah Pak, terseret ke sana. Ya, terseret. Contohnya apa? Contohnya banyak. Ono wong lorone suwi, ora mari-mari. Pergi nyang Jombang. Ya. Ono bocah itu nggawa watu. Pernah denger itu? Nggih. Dicelupne watune terus diombe. Halo. Sampai pecerene sing kemudian apa? Dian bocah tadi itu kemudian apa? Diluroni. Ya. Dan mereka percaya inilah musyrik. Ya, ono neh yang berbalut dengan sekatenan. Ya, di mana itu? Di Jogja, Solo. Ya, Solo itu anak sekatenan. Ya, sekatenan gimana? Digowo kiai, Kiai Kebu Putih. Kiai napa niku? Kiai Bule. Kerbu Bule. Banyak orang yang kemudian apa? Meyakini bahwa kotorannya itu akan memberikan keberkahan. Ya. Pas letong tinggi raya. Loh ini nyata loh ini, ya. Dan percaya yang seperti itu yang kemudian menjadi jauh dari tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak macam-macamnya Bapak Ibu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kemudian apa? Itu juga ini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kaitannya dengan tulisan tadi itu di atas arasnya Allah yang disebut dengan Lauhil Mahfud. Ya, Lauhil Mahfud, iya. Kemudian
tadi juga disebutkan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan bisa mengalahkan murkanya. Ini ada sebuah penjelasan bahwa perkara yang menjadi objek rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada perkara yang menjadi objek murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahmat itu berkaitan dengan zat yang maha suci, sedang murka itu tergantung dari amal hamba sebagaimana makhluk yang sifatnya baru. Jadi zatnya Allah itu penuh rahmat. Datangnya azab itu bukan karena Allah. Karena siapa? Manusia. Sehingga kalau di dalam Al-Quran, ya panjenengan bisa buka di dalam surat yaitu ya di dalam surat Al-A'raf, ya surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Coba dibuka ya. Surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Ya. Jadi murka Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Karena keterlaluannya manusia. Ya. Kenapa? Karena mereka mencari-cari yaitu Tuhan selain Allah taala. Walaupun mereka diperintahkan untuk apa? Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah itu ada perintah untuk menjalankan, ada perintah untuk meninggalkan, sebuah larangan. Ya. Tetapi Allah menyampaikan, oh ternyata apa? Orang yang mereka itu ya, orang yang mereka itu mau mendengarkan ini, katanya Allah, qalilam ma tadzakkarun, qalilam ma tadzakkarun. Sangat sedikit sekali orang yang mau gubris, orang yang mau mendengarkan, orang yang mau menjadikan pelajaran terhadap apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kemudian menyatakan wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha wa ba'suna bayatan au hum qailun. Ya. Betapa banyaknya negeri-negeri yang telah kami binasakan. Kenapa kok dibinasakan? Karena mereka telah melampaui batas. Melampaui batas apa? Apa yang dia telah ikrarkan tatkala dia berjanji kepada Allah, ya, hanya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih diutusnya para utusan-utusan Allah. Ya. Setelah terjadinya manusia kemudian muncul dalam kehidupan ini, maka Allah pun memberikan sertaan yaitu para penyeru-penyeru kepada agamanya Allah. Kalau umat-umat terdahulu diutusnya para utusan-utusan Allah untuk mengingatkan kembali esensi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu Pak Ghazali, selalu. Sehingga Al-Qur'an menyatakan begini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, Di dalam setiap umat itu Allah mengkabarkan Allah mengutus yaitu rasulan, seorang utusan. Ya. Seorang utusan dia. Apa yang diserukan? Maka seruannya ternyata apa? Antara para utusan satu dengan yang lain semuanya sama. Di dalam surat An-Nahl itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang pertama yang diserukan oleh para utusan, ya, secara general Allah menyebutkan begini, ani'budullah.
Apa maknanya anibudullah? Yaitu sembahlah Allah, taatilah Allah, tundukilah Allah, patuhilah Allah. Ya. Kemudian yang kedua, wajtanibut taghut, yaitu menjauhi terhadap sesuatu yang sifatnya melampaui batas. Apa yang melampaui batas? Batas-batas kaitannya dengan apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melampaui itu, maka manusia itu dilarang untuk melakukan. Jadi kehidupan kita ini kalau sejajar dengan fitrah, maka apabila ada sesuatu yang itu bertentangan dengan aturan Allah, maka kita harus meninggalkan aturan tadi. Tapi kalau kita ini malah aturannya Allah malah kita tinggalkan, berarti itu meninggalkan fitrah. Ya. Dan dalam zaman sekarang ini banyak. Ya, tatkala mereka itu apa? Ditunjukkan kebenaran aturan-aturan syariat Allah, lah mikirnya apa yang terjadi? Aturan-aturan manusia. Lebih mengedepankan aturan Allah atau manusia? Manusia. Itu juga kemudian menunjukkan dia mengedepankan bukan Allah, tetapi apa? Mengedepankan yang namanya manusia. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau kemudian itu sifatnya sebagaimana yang dilakukan oleh setan, ingat itu ya. Setan itu apa? Apa kenapa? Karena dia menolak terhadap aturannya Allah. Ya. Diikuti dengan wastakbaro. Wastakbaro apa? Karena sombongnya setan, ada sesuatu yang dia lebih mulia. Ya, walaupun Allah sebenarnya mengatakan yang lebih mulia adalah manusia, maka tetap setan tidak mau mengakui kemuliaan itu ada pada diri manusia. Ya, sia-sia sombong. Yang pada akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka murka Allah lah yang muncul di dalam kehidupan itu. Ya. Kehidupan dia. Terus bagaimana? Kita juga bisa lihat pada umat-umat terdahulu. Ya. Dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam surat Al-A'raf atau kemudian kaitan dengan Al-Ahzab, ya, dan lain sebagainya di dalam surat kaitannya dengan Az-Zumar, itu sebagian kemudian diceritakan bagaimana kemudian kesudahan umat manusia ini. Ya. Terus apakah nabi-nabi yang mungkin diceritakan di dalam Al-Quran yang disampaikan juga sama? Panjenengan bisa buka ya mulai dari ayat yang ke-59 ya, surat Al-A'raf itu bercerita pertama adalah Nuh alaihissalam. Ya, Nuh alaihissalam menyampaikan apa kepada siapa itu disampaikan. Terus apa yang disampaikan ternyata apa? Tidaklah berbeda dengan apa yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 36 itu. Ya. Gimana? Ini mungkin saya contohkan salah satu yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran mengatakan ya di dalam surat Al-A'raf, ya panjenengan bisa buka di dalam surat Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuha ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus yaitu Nuh alaihissalam ila qaumihi kepada kaumnya. Berarti kaumnya tahu bahasanya Nuh dan Nuh tahu bahasanya kaumnya. Berarti dimengerti enggak itu? Dimengerti. Apa yang disampaikan oleh Nuh? Qul faqala ya qaumi ibudullah. Hai kaumku, sembahlah Allah.
Artinya apa? Mengingatkan kembali esensi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang selanjutnya, ya. Allah di dalam ayat ini Nuh pun kemudian apa? Menyatakan malakum min ilahin ghairu. Kalau di dalam lafadznya surat An-Nahl tadi wajtanibut taghut, kita dilarang untuk kemudian melampaui batas sesuatu yang kemudian apa? Menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, artinya menyimpang dari ketauhidan. Maka bahasanya Al-Qur'an yang di dalam ayat ini malakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian, ya katanya Allah, ya, min ilahin ghairu, ya, tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada sekali-kali apa Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Sama, nggak boleh menyekutukan, nggak boleh, ya. Ini Bapak Ibu-ibu, apa yang disampaikan oleh para utusan, ya. Karena sayangnya utusan tadi, Nuh alaihissalam, inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Berbicara sudah akhir. Saya khawatir, ya, sesungguhnya saya khawatir alaikum atas diri kalian semuanya adabu yaumin azim, yaitu Allah akan mengadab kalian di yaumil azim, yaitu hari yang sangat besar, yang sangat agung. Apa itu hari itu? Yaumil kiamah. Ini saudara. Nah, ternyata siapa yang menentang? Kalau kita mengetahui kuncinya kehidupan ini Bapak Ibu, siapa yang kemudian membuat terpelesetnya manusia ini? Ternyata apa? Tidak lepas dari pengaruh pemuka-pemuka kaum, tokoh-tokoh. Ya, jangan nuduh Pak Ghazali. Enggak, Al-Qur'an ini yang beritahukan. Ya, qalal mala'u min qaumihi. Maka berkatalah, yaitu mala'u qaumi, pemuka-pemuka kaum dari kaumnya Nuh. Apa itu? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Saya itu sesungguhnya kami ini memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Kamu itu membawa kesesatan itu Nuh. Itu bahasanya mungkin ya. Tetapi mari kemudian kita tengok, ternyata bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang-orang yang sekarang ini pula, ya, itu juga terjadi pada masanya, kalau di dalam ayat ini, yaitu pada masanya Nabi Hud. Ya, Anda bisa buka yang surat sama 66. Bagaimana pemuka kaum itu kemudian mengatakan, qalal mala'ul ladzina kafaru, maka berkatalah pemuka-pemuka kaum yang kafir, orang yang kemudian mereka tidak mau menerima min qaumi, dari kaumnya Hud, ya, inna lanaraka fi syafa'atin wa inna lanadzunuka minal kadzibin. Nah, ini bahasanya sekarang ini dilanggengkan oleh orang-orang sekarang. Saya memandang, saya mengira kamu itu dalam keadaan dangkal akalnya, sempit akalnya, ya. Dan sesungguhnya apa? Kamu itu yang kamu lakukan itu nadzunuka minal kadzibin. Saya duga, asumsi saya kamu itu bohong itu. Sedang yang disampaikan apa? Risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz yang sebelumnya Nabi Nuh dan juga Hud ini sama. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Ya. Uballighukum, telah aku sampaikan kepada kalian risalati rabbi, yaitu dari risalah Tuhanku. Kemudian wa ana lakum, dan sesungguhnya aku ini bagi kalian semuanya nasihun. Nasihun itu adalah penasehat. Orang yang menasihati kalian, amin, yang kemudian apa? Benar. Ya. Amin yang benar. Itu pun masih apa? Dikatakan dangkal pikirannya, kemudian sempit pikirannya, apa lagi?
pendusta kamu itu. Lah bahasa-bahasa seperti ini itu banyak dilontarkan oleh orang-orang yang ada dalam peradaban sekarang. Oh, ternyata orang-orang yang menolak terhadap risalah itu begitu dah. Ya. Tetapi ingat, ya, walaupun bertalu-talunya rusaknya suatu kaum, itu Allah masih memberikan rahmat, memberikan kesempatan. Supaya apa? Supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saking kemudian apa kuasanya Allah, maha penyayangnya Allah kepada umat manusia ini. Ya, tetapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-A'raf yang pertama tadi, ya, yang ayat yang keberapa tadi? Ayat yang keempat tadi. Allah kemudian memberitahukan, enggak mau, dan kemudian yang ikut itu sedikit, maka Allah mengingatkan, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha bayatan, ya, faja'aha ba'suna bayatan au hum qailun. Ya, berapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Berapa banyak? Oh, banyak. Ya, dan sekarang ini juga sudah banyak yang diketemukan itu. Terutama apa? Di daerah-daerah yaitu Laut Mati. Ya. Kemudian di Mesir juga ada. Kemudian di sekitaran juga Laut Mati. Lut, ya, itu juga dataran di Laut Mati. Termasuk yang kemudian apa? Yang ada di Saudi yang sekarang ini apa? Di Riyadh yang sekarang ini adalah tempat yang dimunculkan menara yang sangat tinggi yang mungkin dalam peradaban sekarang ini yang paling tinggi, yang melampaui, yaitu Abu Dhabi. Berapa meter Pak Ghazali? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Iya. Ya. 1,5 kilo ya. Itu dibangun di Riyadh. Itu nanti akan melampaui ketinggian yang ada di Abu Dhabi, yang tingginya tidak sampai kemudian 800 meter per meter tinggi. Ini 1.500-an. Berarti apa? 1,5 kilo. Wallahu a'lam. Ini saudara. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Meliputi seseorang itu kepada apa? Sejak ia masih di dalam janin sampai kemudian menjadi manusia. Sebelum ia memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan mendapatkan murka Allah kecuali setelah melakukan dosa yang membuatnya berat untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kuncinya, ya. Kenapa di dalam Islam itu anak kecil itu dia tidak terbebani hukum. Dan yang berdosa adalah siapa? Orang tuanya. Kenapa? Ada dalam ampuan orang tua. Oleh karena itu gimana? Ayo kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai kemudian apa? Melakukan sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah. Karena sesuatu yang terjadi pada diri anak yang sampai kemudian itu dimurkai oleh Allah, itu akan terbebankan kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah waktunya adzan, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.